Pak yang hadir di depan ini, Perkim ini anggaran yang dialokasikan ini cukup besar di Perkim. Sudah digetuk kemarin di DPR dan saya masuk di Banggar dalam rangka membahas semua anggaran-anggaran yang dibutuhkan SKPD yang ada di Kota Manado. Kalau taluk yang di atas itu Pak Lurah, Pak Kadis itu yang diwakili, itu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wali dan itu sudah ditinjau langsung. Bertepatan kemarin itu pas ada longsor, itu urgent memang harus dilaksanakan. Ya. Banjir ini bukan urgent lagi, ini wajib. Harus kalau boleh tahun ini mau ini sudah ada banjir. Karena banjir ini bukan cuma naik-naik di pekarangan, bukan cuma naik-naik di halaman. Banyak pokoknya sudah makan korban juga yang banjir di Mahau ini ya. Saya betul tinggal di atas, tapi teman-teman yang dapat banjir di bawah, orang di atas juga yang merasakan bagaimana teman-teman yang ada di lingkungan 3, lingkungan 4, lingkungan 5, khususnya yang ada di lingkungan 3 itu memang enteru Pak. Lingkungan 3 itu enteru, sudah ada kotak-kotak lagi. Kalau memang kena banjir, tenggelam sampai di Mapana, memang enteru. Kita kemarin koordinasi dengan Pak Wali, bagaimana ini Mahau ini sudah tidak mau banjir, coba tolong, karena ini bukan cuma harta benda yang hilang di Kelurahan Mahau, bahkan nyawa pernah hilang di Kelurahan Mahau gara-gara banjir ya. Nah, taluk-taluk sudah dibuat. Sebenarnya itu kalau menurut kita yang di sana, di ujung-ujung sana kalau mau buka di Kecamatan Bunaken, di Bailang kan itu di pasar karena atau buka. Karena kalau di sini tuh bikin besar, kalau di ujung sana tuh jadi kecil ya, sama dengan orang apa sama dengan tako atau sama dengan apa yang orang bilang. Artinya kalau di sini bikin besar, di sana kecil, atau apa yang nama hulu dan hilir ya. Sama dengan nyanda John. Jadi sampaikan ke Pak Wali kemarin, Pak, tolong dipikirkan pusatnya sebenarnya bukan di sini, tapi di sana sebenarnya. Ya, di Bailang itu, di pasar apa itu? Bobo. Itu kecil sekali. Air keluar itu kecil sekali. Percuma bikin pasar-pasar di sini kalau di sana kecil, percuma. Karena air itu ujungnya dia akan mengalir lewat sampah. Nah, begitu juga dinas-dinas yang lain yang dialokasikan anggaran itu cukup besar. Saya berharap anggaran ini bisa dimaksimalkan dan skala prioritas. Untuk kali ini tolong untuk utara boleh dapat ya pembangunan ya, untuk utara. Kalau boleh tahun ini dapat lihat pembangunan, karena selama ini dapat lihat pembangunan di utara. Kalau selatan ya iya, sering sekali di selatan itu pembangunan itu. Saya sampaikan ke Pak Wali, Pak, kira-kira bagaimana yang utara ini boleh dapat lihat berkembang nggak? Gitu. Ya, tentu bukti nyata itu kan orang harus wujudkan ya, karena anggaran-anggaran ini kemarin itu di Banggar itu saya sempat pertanyakan. Nah, ini sebenarnya karena kalau ini sebelum bacaan dua PPS itu sudah bisa lagi dikotak-atik. Kalau cuma mau geser-geser mungkin boleh. Inilah saatnya orang mau atur nih anggaran semacam Pak Kadis bilang tadi yang diwakili itu APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah yang sekitar 1,8 triliun Manado, besar sekali. Kalau PPAD memang cuma sedikit, cuma sekitar 521,5 ya, 521 miliar 500 juta rupiah. Itu PAD Kota Manado. Nggak tahu memang cuma begitu Pak orang PPAD atau dapat 2 lapor 1. Misalnya dapat 1 juta lapor 500. Nah ini memang kayaknya biasa kalau yang mau begini. Jadi PAD Manado itu kalau menurut kita, tapi nantilah sambil jalan ya. Karena orang ini wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat, ya ini harus orang kritisi ya. Kemarin sempat ditegur oleh teman-teman, betul orang mendukung kemarin ARS, bukan berarti ya orang mengabaikan hal-hal di depan mata orang yang notabene itu Sautama 1 orang bilang 3, yang sebenarnya Sautama 1 adalah 2 ya. Nah itu harus pertahankan.
Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian satu tujuan bagaimana anggaran ini bisa pergunakan semana mestinya, karena aspirasi ini Pak, saya sudah masukkan dalam SIPD ya. Saya kan punya akun juga, saya punya akun, 40 anggota DPR itu punya akun, Pak Iqbal itu juga punya akun ya. Jadi orang di Mahau ada 2 anggota DPR, dan semua anggota DPR itu punya akun masing-masing untuk menginput aspirasi di SIPD. Dan saya sudah masukkan termasuk aspirasi yang ada di lingkungan 2, lingkungan 6, kemarin sudah saya foto, kemudian ada yang masukkan Pati, JPU juga, dan prioritasnya adalah banjir, dan itu sudah saya masukkan disertai dengan proposal. Jujur ini awalnya saya tidak tahu, saya dapat bekal ini dari anggota DPR, mantan anggota DPR PKS yang dari Bekasi ya. Dia bilang, dia tanya, Pak D, sudah dapat akun SIPD belum? Saya juga tanya apa tuh SIPD gitu, karena ya mohon maaf baru 4 bulan di DPR, mohon dimaklumi nih gitu. Makanya di saat pembahasan bangga saya sampaikan ke Pak Kaban, mohon maaf Pak, saya juga baru di DPR, tapi bukan berarti saya tidak paham ini politik ya. Nah ini kan semua keputusan politik kan, semua ini tidak lepas dari keputusan politik. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, marilah orang manfaatkan akunnya ada, karena hasil dari ini juga akan diinput di SIPD ya. Hasil yang dicatat di depan ini itu akan diinput di dalam sistem informasi pemerintah daerah, yang semua anggota DPR itu punya akun masing-masing. Jadi salah sendiri kalau anggota DPR itu hendak maksimalkan ya fasilitas yang sudah disiapkan. Jadi saya sudah memasukkan dan sudah saya membuat proposalnya, dan itu saya sudah upload ke SIPD, dan saya berharap aspirasi ini seperti yang disampaikan tadi skala prioritas, dan kalau ini skala yang ada ini bukan cuma skala prioritas Pak, ini memang sudah urgent harus dilaksanakan. Kalau Bapak bilang tadi ada anggaran di Perkin untuk apa namanya kalau boleh Pak, so boleh realisasi itu di Mahau, karena memang diperuntukkan untuk di sini juga anggaran itu. Lampu-lampu juga ya, karena memang anggota DPR kurang jauh baku WA aja dengan DPK gadis tolong kalau boleh ada lampu boleh aku geser dulu sedikit ya. Kadang-kadang juga kalau nyala ya tapi anggota DPR itu bikin tuh lampu jalan dalam rangka supaya masyarakat boleh berjalan dengan aman, kira-kira seperti itu. Saya salut Pak Lurah, usulan yang baik. CCTV di setiap kelurahan, khususnya kelurahan Mahau, kalau boleh memang peraturan saling menjaga keamanan bersama, karena keamanan di Kelurahan Mahau adalah tanggung jawab orang bersama, bukannya tanggung jawab kepala-kepala lingkungan atau dari pihak keamanan, tapi lebih intinya dan lebih penting itu adalah tanggung jawab orang bersama. Mungkin ini Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Adi. Tapi guru ini. Nah, jadi kalau ada Bapak anak bertanya ke beliau. Jadi yang anak sampaikan ini coba tanya dari dulu. Jadi ketua bilang aja gitu. Oh ya siap, karena ya, kalau nyanda masyarakat yang ada di Mahau ya mau bikin apa lagi dukungan, kira-kira seperti itu. Oke, demikian ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi izin Pak, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang yang berkenan, mohon dimaafkan. Itulah sudah tugas kami Pak. Semacam Pak Wali bilang kemarin, kantor baru, mudah-mudahan soalnya tidak marah-marah atau anggota DPR. Pak Wali sampaikan kemarin karena kantor yang baru, tapi kantor baru juga itu penuh dengan kekurangan. Saya sampaikan kemarin kalau boleh disempurnakan dulu, karena personal di dalam juga itu masih banyak yang harus dibenahi. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.